Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Video-video yang akan kita lihat ini seharusnya nggak pernah ada. Bukan karena isinya, tapi karena bagaimana endingnya. Di episode kali ini, kita akan menelusuri kronologi di balik rekaman-rekaman yang paling menghantui di internet. Kita akan mencoba memahami apa yang terjadi di detik-detik terakhir para influencer yang berakhir tragis hidupnya. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Yoon Ji-ah. Selama ini banyak yang mengira kalau kehidupan seorang influencer tuh gampang karena cuma mereview makanan, tempat, atau unboxing paket doang kan? Padahal jadi influencer terutama di Korea Selatan ternyata nggak semudah itu loh. Buktinya, Yoon Ji-ah yang punya 300.000 followers ini malah berujung meninggal dunia lebih cepat gara-gara dibunuh sama fansnya sendiri. Jadi, 30 menit setelah nge-live di tanggal 11 September 2025 kemarin, dia tuh berujung diserang, dicekik, dan jasadnya dibuang di pegunungan Muju. Gila banget kan? Untungnya, polisi di sana langsung bertindak cepat, dan dalam waktu 12 jam setelah penemuan mayatnya itu, mereka berhasil menangkap pria berusia 50-an bernama Choi, yang katanya adalah seorang CEO perusahaan IT. Dalam dunia maya, Choi ini dikenal dengan nama Black Cat karena sering jadi donatur di platform tempat Ji-ah nge-share kontennya. Nah, Choi ini juga dilaporkan telah memberikan donasi dalam jumlah yang sangat besar, di mana kemudian menjalin hubungan kemitraan bisnis dengannya juga ya. Tapi ternyata, Yoon Ji-ah sendiri punya niatan ingin mengakhiri kerjasama mereka karena merasa lelah dengan tuntutan Choi yang dianggap terlalu mengontrol dan juga nggak masuk akal. Yang lebih plot twistnya lagi nih, Choi ini adalah orang biasa yang berpura-pura menjadi CEO. Dan selama ini dia mengambil pinjaman kemana-mana untuk mempertahankan kebohongannya. Alhasil karena terkesan dibuang begitu aja, Choi nggak terimalah dan langsung membunuh idolanya tersebut. Lihat kan kalian, jadi influencer nggak segampang di otak temen-temen kan? Bukan cuma harus mikirin ide konten lain, tapi harus waspada kelakuan oknum fans-fansnya juga ya teman-teman. Jennifer Martins punya banyak duit, endorse, dan juga para fans. Ternyata nggak membuat influencer asal Brazil bernama Jennifer Martins ini bisa selamat dari bencana alam ya. Jennifer ini berusia 28 tahun. Di Instagram dia punya lebih dari 80.000 followers ya teman-teman. Kontennya pun seputar fashion, lifestyle, dan momen-momen sweet gitu bareng suaminya yaitu Lima yang sudah menjadi pasangannya selama 14 tahun. Hidupnya kelihatan sempurna deh pokoknya. Tapi senyuman di semua fotonya itu hilang selamanya pada malam 24 November 2024. Beberapa jam sebelumnya dia masih sempat posting video di Instagram dengan caption begini, "Aku akan jadi muda lagi," sambil dengerin musik bareng suaminya. Gak ada yang nyangka kalau itu bakal jadi postingan terakhirnya. Iya, seriusan. Soalnya Jennifer dan Lima ini kejebak di dalam mobil mereka di jalan yang sudah terendam air. Masalahnya, banjirnya tuh bukan yang tenang gitu loh, tapi airnya secara ekstrim terus semakin tinggi dan arusnya pun kencang banget. Alhasil, dari beberapa kamera CCTV terdekat, terekam tuh di saat Jennifer berusaha ditolong sama warga, sayangnya pegangannya terlepas dan membuatnya hanyut terbawa arus. Di satu sisi, Lima si suaminya itu berhasil selamat, tapi Jennifer terseret sejauh kurang lebih 300 meter. Sekitar jam 1.25 pagi, dia ditemukan dalam kondisi tidak sadar. Petugas dan suaminya berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya, tapi jelas, semua sudah terlambat. Dia meninggal karena tenggelam dan berbagai luka lainnya ya. Emangnya umur orang tuh nggak ada yang tahu teman-teman? 2 influencer Texas. Pasti kalian sering denger kan ngeliat drama ada pasangan nih ribut-ribut di TikTok atau Instagram gitu. Awalnya dikira settingan untuk naikin engagement, tapi gimana kalau drama itu berakhir beneran dan dengan 2 orang tewas? Inilah kisah nyata yang terjadi pada Juni 2025 di Georgia, Amerika Serikat. Jadi ceritanya, influencer asal Texas bernama Zaria Duchess Dior Carr ini punya suami yang bernama Sir Marcus J. Carr yang juga seorang influencer peternak anjing French Bulldog gitu ya teman-teman. Dari luar mereka berdua ini kelihatan kayak pasangan idaman, tapi di balik layar kacau banget. Semua berawal saat Sir Marcus ini tiba-tiba nge-live di Facebook sembari nuduh Zaria selingkuh. Selama hampir 1 jam mereka adu mulut di depan ribuan penonton gitu deh intinya. You know, came into, well, before that, you know, I was doing my thing in prison when I met her. Take care of. Well, you got that money from Kempson. Stop lying to them damn people. I'm going all the way back to Augusta State. You got that money from Kempson. I'm going back to Augusta State. Oh, well, you owed me. I mean, I was helping Okay, you. yeah, so. They said get to the point. You got them beat around the bush. This gonna be a long story, so if they ain't getting their popcorn ready, shit, they ain't gonna goddamn get the store.
Live stream pertama sempat mati tuh, dimana jelas bikin penonton curiga kalau pertengkaran mereka berlanjut di belakang kamera. Ya bener aja, gak lama kemudian Marcus live lagi. Kali ini dia kelihatan lebih emosi, dimana menuduh Zaria itu pakai guna-guna yang bikin rezekinya jadi seret. My wife family got roots on me. They praying on my brain. They praying on my downfall. After all that. Di saat yang sama, Zaria juga lagi live di akunnya sendiri ya. Dia tuh balas nuduh Marcus ini punya hubungan dengan seorang pria bernama Udi. Now you want the phone back? Oh, I ain't get to tell you about Udi. Then I swear you'll die. I gotta die about that. You told my shit. Damn, bitch. Give me my I phone. gotta die if I tell what happened. Give me my phone. That's crazy, y'all. I ain't really gonna die behind this, so y'all won't know that tea right now. Nah, begitu Zaria menyinggung hal itu, Marcus langsung memukul dan mengancam akan membunuhnya di saat live streaming ini dong. Dan tiba-tiba kedua live stream mereka mati total. Gak lama dari situ, Marcus live lagi untuk ketiga kalinya. Dia acting panik tuh guys, dan bilang ke penonton kalau Zaria itu kabur dari rumah tanpa pakai baju dan dia gak tahu istrinya di mana. Now here it is. She done called the police. No, she ran out the house. I really let her go. She ran out the house. He ain't let you go out street. Ass naked. Ran to the car. Jumped in the car. I f***ed around, left the keys in the car. Went to the police station. Padahal mah kenyataannya di saat itu sang suami udah membunuh istrinya ya. Nah, kurang dari 2 jam kemudian polisi datang ke rumah mereka. Di saat itu juga Zaria ditemukan udah tidak bernyawa dan tewas karena luka tembak. Polisi langsung menyebar peringatan karena mobil mereka tuh menghilang. Beberapa jam kemudian polisi menemukan mobil itu. Di dalamnya ada Marcus. Begitu petugasnya mendekat, dia mengarahkan pistol ke dirinya sendiri dan mengakhiri hidupnya di tempat itu juga. Gila ya, gara-gara drama sembari live streaming berakhir dengan 2 nyawa yang melayang. Yang kasihan dari ini semua ya jelas anak-anak mereka sih. Agassia Chauhan. Sebagai seorang YouTuber otomotif asal India, pria bernama Agassia Chauhan ini mungkin lebih dikenal dengan nama channelnya yaitu Pro Rider 1000. Secara umur sih dia masih muda banget karena baru berusia 22 tahun gitu deh. Tapi kalau dilihat dari standar netizen, pria ini udah punya subscribers jutaan orang, dimana suka bikin konten motor kebut-kebutan dan dikenal sebagai pembalap MotoGP versi jalanan. Nah, masalahnya waktu dia lagi mau bikin video mecahin rekor kecepatan pribadi naik motor Kawasaki Ninja ZX-10R, Agassia tuh nyetir dengan kecepatan 294 km per jam. Kenceng banget kan untuk ukuran nyetir di jalanan? Dan sayangnya, motornya terekam sempat oleng yang membuatnya tuh langsung jatuh serta helmnya pun membentur aspal dengan begitu keras. Detik itu juga nyawanya langsung gak tertolong. Mau udah pakai jaket motor, rutin ke bengkel, dan pakai helm semahal apapun, tapi kalau dalam kecepatan segitu, ya waktu jatuh sih pasti berakibat fatal. Tentunya netizen India pun langsung heboh karena mereka nggak nyangka ya kalau passionnya di dunia motor itulah yang bikin nyawanya melayang lebih cepat. Sana Yusuf. Di depan ibu dan bibinya, nyawa seorang influencer bernama Sana Yusuf sayangnya harus hilang begitu aja karena ulah fans psikopat bernama Umar Hayat ini ya teman-teman. Jadi ceritanya, Sana Yusuf itu adalah seorang beauty influencer asal Pakistan yang baru aja merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Nah sebenarnya sebagai seorang influencer, wajar aja kan kalau punya fans cowok. Tapi yang gak wajar adalah saat fansnya yaitu si Umar ini malah terobsesi banget sama dia. Cowok yang baru berusia 22 tahun ini terus-terusan coba menghubungi Sana dengan harapan bisa jadi pacarnya. Ya mungkin karena caranya yang serem itu atau karena umurnya baru 17 tahun ini, Sana pun mutusin untuk menolaknya. Tapi siapa sangka nih, Umar malah nggak terima dan datang ke rumahnya serta masuk secara paksa hanya untuk ketemu sama idolanya. Bahkan karena ditolak depan muka, Umar juga langsung menembak ke dada Sana sebanyak 2 kali di depan ibu serta bibinya. Gila banget kan? Walaupun Umar sempat membawa kabur HP Sana untuk menghancurkan barang bukti, tapi polisi berhasil menangkap dia dan mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan berencana. Niatnya datang ke Tbilisi, Georgia untuk nyamperin dan juga main sama temennya, influencer Rusia bernama Ariana Glazunova ini malah berujung tertimpa kejadian tragis yang bikin nyawanya melayang.
Jadi ceritanya di tanggal 27 September 2024 lalu, Arina ini lagi berusaha mencari angle yang bagus untuk selfie. Tiba-tiba nih dia tersandung sama sebuah tembok pembatas gitu yang super pendek di belakangnya. Terjun bebaslah dia ke belakang sedalam 5 meter ke dalam sebuah lorong bawah tanah stasiun subway-nya ya. Menurut tim medis yang datang ke lokasi, katanya Arina menderita cedera parah di bagian kepala serta menderita patah leher juga. Makanya, walaupun berhasil dibawa ke rumah sakit, nyawanya udah nggak bisa ditolong lagi. Gila ya, gara-gara satu kelalaian kecil pas lagi main handphone bisa berakibat fatal banget. Pada tahun 2011, seorang YouTuber bernama Gaby Petito sempat bikin heboh internet karena dia dinyatakan hilang bersama keluarganya. Padahal beberapa minggu sebelum hilang, keluarga dia tuh taunya kalau anaknya ini lagi pergi sama tunangannya yaitu Brian Laundrie, yang mana masing-masing keluarga pun udah saling mengenal ya sebenarnya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, aku kasih konteks sedikit ya. Gaby yang baru berumur 22 tahun dan Brian yang baru berumur 23 tahun ini memang pergi trip ke beberapa area Amerika dengan mobil van-nya. Nah, masalahnya sebelum dinyatakan hilang, Gaby dan Brian ini ternyata sempat terekam lagi berantem dari body cam milik polisi. Did he hit you though? I guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry, just be He honest. like grabbed my face, like this. He didn't like hit me in the face, like he didn't like punch me in the face or anything. Police noticing bruises on her body, pressing Petito. Nah, polisinya tuh kemudian berusaha menengahi mereka dengan cara mengirim Brian ke hotel untuk menenangkan diri. Ya kirain mah abis ini udah bakal aman-aman aja kan? Salah ya, taunya Gaby malah dianggap hilang saat sang tunangan pulang ke rumah. Waktu itu heboh banget karena semua yang tersentuh hatinya langsung berusaha mencari tahu apa yang terjadi sama Gaby dan kemana mobil van-nya berada. Sayangnya, setelah berita ini diliput di berbagai media, keluarga Gaby malah dapat kabar tragis kalau sang anak meninggal di tengah gurun pada tanggal 20 September. Ibaratnya sih kayak dibiarin membusuk gitu aja loh, gila gak sih? Dari sini, Brian langsung dinyatakan sebagai salah satu calon tersangka karena dialah orang yang terakhir yang terlihat bersama Gaby. Cuma sayangnya belum sempat polisi nangkep Brian, dia udah keburu kabur duluan. Bahkan rumornya orang tua Brian juga ikut ngebantu nutupin kasus ini karena anaknya sempat dinyatakan kabur tidak tahu kemana. Nah, setelah pencarian selama lebih dari sebulan, pada 20 Oktober 2021, sisa-sisa jenazah Brian Laundrie ini ditemukan di sebuah cagar alam di Florida yang sebelumnya terendam banjir. Di dekatnya ditemukan juga barang-barang pribadinya termasuk tas punggung dan juga sebuah buku catatan. Nah, di dalam buku catatan itulah misteri ini terpecahkan. Brian Laundrie di situ nulis bahwa dialah yang membunuh Gaby Petito. Brian pun meninggal karena bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri di kepala ya. Wah, kacau sih ini. Inilah kita sebagai orang juga harus tahu kadang yang terlihat di media sosial tuh nggak selalu mencerminkan kenyataan ya. Amanda Dos Santos Barboza. Dikenal sebagai pribadi yang ceria, seru dan punya bisnis eyelash extension, Amanda Dos Santos Barboza ini memang lagi nikmatin hidup bareng teman-temannya. Makanya jangan heran kalau di tanggal 18 November 2024 lalu, cewek berusia 24 tahun ini sibuk merekam dirinya party di mobil bareng teman-temannya. Semuanya dalam kondisi mabuk berat ya guys, pokoknya. Mereka putar lagu kencang, nyetir seenaknya, ngeluarin kepala dari jendela, dan bahkan duduk di pintu penumpang juga. Nah, tapi sayangnya nggak lama setelah itu, dia kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh terlempar keluar dari mobil yang sedang ngebut ini. Iya, Amanda jatuh dari mobil dan kepalanya membentur aspal dengan keras. Walaupun mobil putih itu udah berusaha ngerem biar nggak kena, tapi mobil hitam yang lagi nunggu buat belok, nggak tahu ya kalau ada badan Amanda jatuh di sana. Alhasil badannya terlindas dengan begitu tragisnya. Bahkan dikabarkan nih, teman-temannya saat itu pun gak sadar ya kalau dia tuh jatuh karena musiknya emang kencang banget. Ya, meskipun Amanda langsung dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya gak bisa tertolong. Nah, akibat kelalaian itu, polisi bahkan mempertimbangkan untuk menjerat teman-temannya ini dengan tuntutan pidana yang cukup serius. Sedih ya, malam yang harusnya jadi kenangan indah malah berubah menjadi mimpi buruk. Makanya ingat, gak usah lah mabok-mabok, gak ada untungnya seriusan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.